Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun 'idam. Ahalallahu 'alaikum fihi qamam wa haramallahu 'alaikum fihi syam. Amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Amsitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wil Islam minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa zayyidhum ala walidin rabbih tim lana bil khair wa ya'maluna sirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina min al-fitri ba'da siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun أوصيكم ونفسي بتقوى الله. لقد فاز المتقون.
قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sama salat Id yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Pada hari yang mulia ini Allah SWT kembali mempertemukan kita dengan hari raya Idul Fitri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat pada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ketakwaan itulah hakikat kemenangan Idul Fitri dan bekal terbaik dalam mengarungi kehidupan. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, hari ini di tengah gemar takbir yang menggetarkan jiwa, mari secara kita tundukkan hati untuk merenungi tema khutbah kita, yaitu Idul Fitri, momentum mulia dengan saling memaafkan. Hari ini kita, umat Islam, merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Kemenangan setelah menjalani perjuangan besar melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh di madrasah bulan Ramadan. Kemenangan ini bukanlah kemenangan atas musuh yang tampak, melainkan kemenangan atas diri kita sendiri. Kemenangan bagi mereka yang mampu menunjukkan ego, amarah, dan syahwat demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan sejati itu tercermin dalam kembalinya kita pada fitrah, yakni kepada kesucian jiwa dan potensi keimanan yang condong kepada kebenaran dan kedamaian. Namun perlu kita sadari, perjuangan yang sesungguhnya justru dimulai ketika Fajar Idul Fitri menyingsing. Tantangan terberat kita adalah bagaimana bertahan dalam takwa di bulan-bulan setelah Ramadan. Salah satu ujian terberat dalam menjaga takwa tersebut adalah kemampuan kita untuk memaafkan. Sebab takwa bukan hanya diukur dari lamanya sujud di atas sajadah, tetapi juga dari kelapangan dada dalam memaafkan sesama. Oleh karena itu, betapa mulianya jika Idul Fitri ini kita jadikan momentum untuk saling memaafkan. Sungguh ia adalah bagian dari ciri ketakwaan. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharrai wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran 134. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, mengapa memaafkan jadi kunci untuk bertahan dalam takwa? Setidaknya ada 2 alasan utama. Yang pertama, memaafkan adalah puncak kekuatan jiwa. Seseorang yang bertakwa menyadari bahwa menyimpan dendam adalah beban yang mengotori fitrah. Dengan memaafkan, kita melepaskan rantai kebencian yang selama ini membelenggu kita, sehingga jiwa kita tetap ringan dalam langkah menuju Allah. Yang kedua, memaafkan adalah syarat mendapat ampunan Allah. Bagaimana mungkin kita berharap Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang setinggi gunung, sementara kita sendiri enggan memaafkan kesalahan sesama yang hanya setitik debu. Oleh karena itu, di hari yang suci ini, marilah kita memeriksa relung hati kita masing-masing. Jika masih tersisa amarah atau dendam yang mengganjal, lepaskanlah hari ini.
Jangan biarkan kesusahan fitrah yang telah kita raih dengan susah payah di bulan Ramadan ternoda kembali oleh kerasnya hati yang enggan memberikan maaf. Ingatlah, memaafkan tidak akan merendahkan harga diri kita. Justru dalam pandangan Allah Ta'ala, orang yang mampu memaafkan ketika ia memiliki kemampuan untuk membalas adalah orang yang paling mulia kedudukannya. Memaafkan pun merupakan sifat yang dicintai Allah, karena Allah Ta'ala Al-Afu, Maha Pemaaf. Maka barang siapa menjadi rohnya, ia akan berusaha mendekat kepada sifat-sifat yang dicintai Allah, salah satunya dengan melapangkan hati untuk memaafkan sesama manusia. Selanjutnya, mari kita renungkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zaddallahu abdan bi'afwi illa 'izza. Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan sifat pemaaf melainkan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa keberanian memaafkan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Di mata manusia mungkin memaafkan terlihat seperti kalah atau lemah, namun di hadapan Allah Ta'ala memaafkan adalah jalan pintas menuju kemuliaan atau izzah. Sungguh seorang hamba yang bertakwa adalah mereka yang mampu melampaui egonya, yang menyadari bahwa membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menciptakan lingkaran setan yang tak berujung. Sebaliknya, dengan memaafkan, ia sedang menunjukkan jati diri sebagai pemenang yang sesungguhnya, pemenang atas bisikan setan yang selalu memprovokasi manusia untuk memelihara dendam. Maka jika saat ini luka yang masih terasa perih, ada kekecewaan yang belum terobati, ingatlah janji Allah dalam hadis ini. Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kita kehilangan harga diri karena memaafkan. Justru Allah Ta'ala sendiri yang akan mengangkat derajat dan martabat kita di hadapan penduduk langit dan penduduk bumi. Inilah esensi sejati dari bertahan dalam bertakwa. Takwa yang mampu mengubah amarah menjadi rahmat dan mengubah permusuhan menjadi persaudaraan yang fitrah. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah. Sebagai akhir khutbah ini, mari kita tanamkan dalam sanubari bahwa Idul Fitri bukan sekedar tentang pakaian yang baru, namun tentang hati yang diperbaharui. Jangan sampai kita keluar dari tempat ini dengan membawa sisa-sisa dendam. Jangan biarkan lisan mengusap minal aidin wal faizin, sementara hati kita masih menutup pintu rapat-rapat bagi saudara kita yang ingin kembali. Mari kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa cahaya maaf. Temuilah orang tua kita, peluklah mereka, dan mohonlah ampun atas segala hilaf. Temuilah pasangan, anak-anak, tetangga dan sahabat kita. Runtuhkanlah tembok keangkuhan itu dengan senyum tulus dan jabat tangan persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh rangkaian ibadah kita, mensucikan jiwa kita, dan menggolongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang bertakwa hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu wa lihada wastaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi kasri hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu muta'ali 'anil musyarakati li sa'iril bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul muntabar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil abrar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qarar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.